Hai Teens Members, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar kami akan memulai dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati kami pada hari ini Bapa, supaya apa yang akan kami dengarkan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman yang keluar ini, apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, ini semua sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kembali lagi di minggu ketiga. Di minggu yang baru kita akan belajar topik yang baru, yaitu dare to try, berani mencoba. Oke, sebelum itu mari kita buka dulu di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, di sini kita bisa belajar bahwa eh, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh bimbang karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, kita punya Tuhan yang akan meneguhkan kita ketika kita tuh takut, dan bahkan Tuhan akan menolong kita gitu. Ketika kita nggak berani buat mencoba hal yang baru, ketika kita nggak berani buat mencoba, Tuhan ada buat meneguhkan kita, Tuhan ada buat menolong kita supaya kita tuh nggak bimbang gitu. Dan bahkan Tuhan tidak hanya menolong sampai situ, tapi Tuhan membawa kita kepada kemenangan dari hal baru yang kita coba itu tadi. Oke, langsung aja hari ini kita akan belajar eh, poin gitu kan, gimana supaya kita tuh berani buat mencoba. Yang pertama adalah jangan menahan diri. Jangan menahan diri tuh kayak gimana sih? Ya yang dimaksud adalah jangan kita tuh menahan diri kita tuh di posisi yang sama. Jangan kita terus-terusan kayak kita tuh diem aja, kita merasa puas ada di posisi itu gitu. Jangan kita merasa cepet puas kayak gitu, karena ketika kita merasa cepet puas, ketika kita merasa kayak ya udah deh sampai sini aja kayak gitu, nah maka kita akan ada di situ aja dan kita nggak akan beranjak kemana-mana gitu. Itu yang dimaksud kita tuh menahan diri kita gitu. Dan juga jangan kita tuh apa ya, menahan diri kita buat kita tuh melakukan hal yang baru, buat kita tuh mencoba hal yang baru, itu jangan. Tapi kita harus mau dan berani dulu kayak gitu. Jangan kita malah menahan diri kayak ya udah deh di sini aja deh, nggak usah kemana-mana kayak gitu, udah cukup gitu. Dan kita nggak punya usaha, kita nggak punya apa ya, kita nggak punya kemauan buat kita tuh bisa mencapai target-target yang baru juga, kita mencapai hal-hal yang baru kayak gitu. Jangan kayak gitu, tapi marilah kita memberanikan diri, kita melepaskan diri kita buat kita tuh mau, dan mau buat usaha, kita mau buat apa ya, mencapai apa yang menjadi keinginan kita kayak gitu. Jangan cuman kita mengandalkan Tuhan, jangan cuman kita eh, berdoa sama Tuhan sampai Tuhan mengabulkan, tapi kita juga harus melakukan dan kita juga harus usaha supaya kita bisa mencapai hal yang kita inginkan itu tadi. Pada hari itu janganlah kita menahan-nahan diri kita. Oke? Dan yang selanjutnya adalah mencoba hal yang baru. Nah, mencoba hal yang baru ini tadi sesuai dengan tema kita. Kita harus berani untuk mencoba. Mencoba apa? Mencoba hal yang baru. Kayak gitu. Seringkali kita apa ya, hal yang baru inilah seringkali yang kita kayak merasa susah gitu, karena kita merasa kayak aduh takut gagal, kita merasa kayak aduh bisa nggak ya nanti kayak gitu. Seringkali kita akan memiliki pikiran yang seperti itu ketika kita disuruh untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, contoh tokoh Alkitabnya adalah Musa gitu. Yang kita bisa ambil, yang kita bisa lihat adalah teladan dari Musa, yang dimana Musa pada awalnya adalah orang yang takut buat ngomong, orang yang nggak berani buat banyak ngomong, orang yang apa ya, nggak berani, nggak siap, dan bahkan pun nggak bisa ngomong sepatah kata di depan banyak orang kayak gitu. Tetapi kok malah dipilih Tuhan, kok malah ditunjuk sama Tuhan buat menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir kayak gitu. Kalian bisa lihat kan gimana bahwa apa ya, sosok Musa pasti dia juga kaget, dia pasti merasa nggak siap,
pasti merasa kayak, aduh, keterbatasanku kok malah dipakai sama Tuhan, kayak aduh, satu hal yang aku nggak bisa, yang aku merasa ini adalah ya udah ini adalah batasku, aku merasa nggak bisa, satu kelemahanku kok malah dipakai sama Tuhan, kok malah disuruh Tuhan buat jadi pemimpin bangsa Israel kayak gitu. Nah, ini yang mau kita pelajari dari Musa. Sering hal-hal inilah yang akan kita pelajari. Jadi ada satu hal yang seringkali membuat kita tidak mau untuk melakukan hal yang baru adalah terlalu melihat keterbatasan kita. Sama kayak Musa. Di mana Musa terlalu melihat keterbatasannya, di mana Musa juga bilang sama Tuhan bahwa aku ini punya keterbatasan yang nggak bisa buat ngomong di depan banyak orang. Maka dari itu Musa meminta Harun buat menemaninya, kayak gitu kan. Nah, disinilah eh, disinilah Musa mulai kayak melepaskan keterbatasan itu kayak gitu. Ketika terlalu melihat keterbatasan itu tadilah kita nggak bisa buat eh, buat berani melakukan hal yang baru itu tadi. Ada satu ayat yang akan kita baca, ada di Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing yang telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu dong bahwa sebenarnya kita ini sudah dikasih Tuhan itu anugerah, dikasih Tuhan itu talenta, dikasih Tuhan karunia. Buat kita itu apa? Buat kita tuh bisa melakukan hal-hal ini tadi, melakukan hal-hal yang baru ini tadi, kayak gitu. Bahkan pun Tuhan itu ngasih kita tuh kayak udah sesuai dengan ukuran Tuhan gitu, ukuran pemberian Tuhan, bukan sebagai pandangan kita kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita yang saat ini mau mencoba hal yang baru, kayak mungkin kita eh, yang awalnya kita banyak keterbatasan, nggak bisa ngomong atau susah ngomong di banyak orang, di depan banyak orang, atau saat presentasi kita sering gugup, atau kita yang mungkin saat ini jadi WL atau disuruh buat WL, buat nyanyi atau sharing, kalian takut buat ngomong, buat cerita. Ini tadi belajar dari Musa, jangan terlalu melihat keterbatasannya kayak gitu. Tapi percayalah sama apa yang sudah Tuhan percaya dalam kehidupan kalian. Ketika kalian dipilih, berarti Tuhan itu tahu bahwa kalian itu sanggup buat melakukannya kayak gitu. Kalian tuh sanggup buat mencoba hal yang baru itu tadi kayak gitu. Jadi ketika kalian dipilih sama Tuhan, ketika Tuhan memilih dari hal keterbatasan kalian itu, jangan kalian lihat keterbatasan kalian itu, tapi lihatlah ke depan bahwa Tuhan itu mau pakai kalian dengan keterbatasan kalian, dan Tuhan mau buat eh, keterbatasan itu jadi dampak positif, jadi berkat buat orang lain. Ya, contohnya kakak akan sedikit sharing juga di sini, dimana dulu kakak juga nggak pinter ngomong, kakak juga nggak bisa banyak ngomong di depan banyak orang, apalagi kayak gitu, nggak bisa bener-bener kayak merangkai kata-kata itu sangat-sangat sulit buat kakak. Tapi kenapa kok semakin kesini, atau dari dulu waktu itu kakak sempat kaget dimana ketika Tuhan itu malah memilih kakak jadi eh, ketua small group kayak gitu. Awalnya di situ ngerasa kayak, hah, aku ini nggak pinter ngomong Tuhan, nggak pinter cerita, nggak pinter sharing, nggak pinter mimpin gitu. Bahkan aku pun sendiri ngerasa kayak aku ini nggak pinter mimpin gitu, kakak nggak pinter buat mimpin, nggak pinter buat ngomong kayak gitu. Tapi ya itu tadi, Tuhan pakai, Tuhan pilih, malah Tuhan yang suruh gitu, kayak ya udah gitu, kayak kakak mau nggak mau kayak gitu. Awalnya kayak gitu, awalnya mau nggak mau, ya udah kakak terima, kakak iya kan gitu, meskipun sebenarnya kakak ini belum siap, tapi kakak ya udah kakak coba kayak gitu. Dan ya puji Tuhan, ternyata benar, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan bantu. Bahkan pun kakak nggak ekspektasiin bahwa kakak sekarang pun jadi FC Leaders di Central 2 kayak gitu. Itu juga merupakan satu hal yang kakak merasa kayak kakak ini nggak bisa kayak gitu, kakak kayak nggak pinter, tapi kok kenapa kok Tuhan itu malah pilih kayak gitu. Ini jadi kayak kakak melihat kayak, oh iya ya, keterbatasan kakak itu malah yang dipakai sama Tuhan buat jadi kelebihan kakak kayak gitu. Bahkan pun kakak yang merasa kakak punya kelebihan dalam bidang musik, dalam main kajun kayak gitu, kenapa kok malah kakak nggak dipilih jadi tim musik aja ya kayak gitu, kok malah kakak nggak dipilih jadi eh, musik, mungkin main musik di YouTube ya kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan malah milih kakak buat jadi seorang leader, buat kakak jadi pemimpin di small group ini juga gitu. Dan meskipun kakak juga sempet bantuin juga di tim musik kayak gitu,
Nah, maksudnya kayak ini, maksudnya Kakak ya itu tadi, keterbatasan yang mungkin kita anggap kayak kita nggak bisa, kita anggap kayak kita nggak mampu, tapi Tuhan buat kita mampu dan Tuhan, eee, buat kita tuh kayak sertailah, Tuhan sertai kita sama kayak yang dibilang tadi di Efesus 4 ayat 7 tadi. Tuhan pun sudah mengukur tadi, ukurannya Tuhan sama kita itu beda. Tuhan pun tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita, kayak gitu. Nah, hal kedua yang mungkin tadi sudah Kakak sebutin, kalau kalian kedengeran dan kalau kalian ingat, hal yang juga membuat kita tidak mau melakukan hal yang baru adalah yang kita bisa baca dari Musa juga ketika belum siap. Nah, faktor kedua inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa kayak belum siap ketika kita ditunjuk, belum siap ketika kita dipilih kayak gitu. Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan kayak menyuruh kita melakukan hal ini, seringkali kita merasa kayak aku belum siap Tuhan kayak gitu. Kayak Kakak tadi, Kakak juga belum siap jadi pemimpin small group leader. Bahkan pun ketika Kakak ditunjuk jadi FC leader pun Kakak merasa belum siap kayak gitu. Tapi ketika Kakak tinggal di dalam belum siap ini tadi, ketika Kakak berhenti sampai situ dan ketika Kakak dan Musa juga, ketika kalian belajar dari Musa, kalau misalnya Musa berhenti bilang, "Aku belum siap Tuhan." Dan Musa menolak perintah Tuhan yang Tuhan mau ke Musa, ya udah, Musa bakal nggak ada di cerita Alkitab ini tadi. Bahkan pun Musa pun bisa diganti sama orang lain. Tapi karena karena Musa berani dan Musa akhirnya mau buat mencoba hal itu, meskipun Musa tahu bahwa Musa nggak pintar buat ngomong di depan bangsa Israel, tapi Musa mau ambil meskipun Musa itu belum siap, karena Musa yakin bahwa Tuhan akan menyertai Musa, akan membantu Musa perlahan-lahan buat menjadi pemimpin yang sempurna buat bangsa Israel kayak gitu. Dan pada akhirnya pun kita melihat bahwa Musa juga menjadi sosok pemimpin yang baik, yang bahkan pun pemimpin yang sabar kayak gitu, pemimpin yang luar biasa yang Tuhan percayakan gitu buat bangsa Israel. Nah, itulah yang bisa kita ambil dari Musa, yang bisa kita pelajari dari kisah Musa, di mana jangan kita melihat keterbatasan kita, jangan terlalu melihat keterbatasan kita, supaya kita tuh bisa dan mau buat kita tuh mencoba hal yang baru itu tadi. Bukan melihat keterbatasan kita sebagai hal yang jelek, tapi pandanglah keterbatasan kita sebagai hal yang baru, hal yang harus kita coba, hal yang harus kita tantang kayak gitu. Dan ketika belum siap, jangan kita tinggal di dalam kebelum siapan kita itu, tapi maulah kita buat percaya sama Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita dalam hal yang akan kita coba itu tadi, hal yang akan kita hal baru yang kita lewati itu. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan ketika kita tidak memiliki keberanian, jika kita tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan mencoba hal yang baru, dan kita juga nggak percaya sama Tuhan Yesus bahwa akan menyertai kita, kalian akan kehilangan kesempatan. Kalian akan kehilangan kesempatan untuk merasakan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, yang kayak, oh iya ya, ternyata Tuhan tuh mau kayak gini, ternyata mujizat Tuhan itu terjadi, kayak kalian bisa melihat sendiri dan kalian bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu tersebut kayak gitu. Nggak cuma dengar dari orang lain, tapi kalian juga bisa mengalaminya secara pribadi kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa kita pelajari pada hari ini, itu yang bisa kita dengarkan juga pada hari ini. Marilah kita sama-sama buat berani untuk mencoba hal yang baru, dan beranilah dan kita mulai percaya sama Tuhan Yesus bahwa ketika Tuhan pilih kita, ketika Tuhan tunjuk kita dalam hal yang baru tersebut, Tuhan akan menyertai kita dan akan membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan tersebut. Oke, sekian firman untuk hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang sempurnakan ya Bapa, kiranya Engkau yang buat firman-Mu ini menjadi rema dalam kami, Engkau yang membuat firman-Mu ini tumbuh dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami juga tidak hanya mendengarkan saja ya Tuhan dan tidak berhenti sampai sini, tapi kiranya Engkau yang menyempurnakan firman-Mu ini, supaya kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga bisa membagikannya kepada teman-teman kami yang lain ya Bapak, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan berpisah dari ibadah kami Tuhan. Dan sini Bapak, kiranya Engkau yang sertai kami, Engkau yang pimpin kami selama seminggu ke depannya Tuhan, dan juga Engkau yang pertemukan kami bersama-sama lagi ya Tuhan di
eee, firman online-Mu dan ibadah online Jens pada minggu yang akan datang ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa-Mu ini Tuhan, kami serahkan semua firman-Mu ini Bapak ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, God bless you guys. Happy Sunday.